menjadi keluarga Allah yang menjadi keluarga Allah yang berpusat pada Injil, ya, yang memperindah dunia. Lalu motonya itu mulai dari rumah. Keluarga adalah tempat pertama-tama kita melakukan firman yang kita ketahui. Iya. Itu salah satu value. Ya, itu di value kita. Nah, kalau suami itu kan apa namanya? Dalam bahasa Yunani-nya itu suami kan adalah kepala, ya, kefale. Artinya itu boleh diartikan juga sumber. Jadi suami itu sumber sukacita, sumber damai sejahtera di rumah. Oleh karena itu seorang suami dia harus melekat sama Tuhan. 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk setiap hari. Pak Gem. Siap. Mantap. Jangan lupa kata mantap. Yoi. Pakai F. Mantap. Harus pakai F ya? Iya, 3 F-nya. Mantap, gitu. 3 F. Kemarin kita sudah ngobrolin soal bagaimana pesona Injil itu harus kita obrolin setiap hari. Nah, hari ini coba kita ngobrol lebih dalam terkait dengan gereja kita, Igrea, ya kan. Tapi sebelumnya aku pengen tahu kegiatan Pak Gem selama 1 minggu ini bagaimana pelayanan? Ya, tentu semua berjalan baik. Kita bersyukur masih Tuhan kasih kesempatan lah melayani Tuhan. Ya, Tuhan masih kasih kesempatan kita bisa memberikan counseling, memberikan nasihat, mendoakan. Tuhan masih kasih kesempatan bisa mengunjungi ada komsel-komsel kita yang kita sebut namanya K3I, komunitas kawan kecil Igrea. Itu kan semua satu hal yang harus kita syukuri, ya, di mana Tuhan masih bisa kasih kita kesempatan, waktu, kekuatan, tenaga. Itu satu hal yang kita syukuri. Sekali lagi, kenapa mau melakukan itu? Karena Injil. Karena Tuhan sudah lebih dahulu lakukan bagi kita. Jadi itu kita lakukan sebagai rasa syukur kita sama Tuhan. Secara fisik capek, capek lah. Iyalah, benar. Tapi karena kita tahu motif kita bukan yang lain, karena kita tahu kita sudah diselamatkan, Tuhan kasih kesempatan lagi melayani. Ya, begitu kita capek fisik, tidur malamnya, bangun pagi, udah segar kok. Ya, tak? Emang kalau kita capek fisik tapi happy itu beda ya, Pak? Beda lah, beda. Kita melakukan sesuatu capek tapi hati pun capek. Iya, bukan hati capek. Iya, beda halnya dengan kita capek. Capek di hati, itu nggak enak tuh. Kalau capek hati nggak enak. Kalau capek fisik, tinggal kita istirahat. Tapi hati kita sukacita. Iya. Jadi kesibukan Pak Gem itu seperti itu ya, kurang lebih ya. Jadi, kurang lebih lah. Biasanya setiap hari apa? Kalau komsel? Komsel itu Rabu. Jadi ada namanya Pak Januar. Kenapa tuh, Pak? Nah, ini yang yang atur lah, karena kita ada berapa komsel kan, 16 komsel tuh yang di Bekasi kan. Satu di Gading Serpong, satu lagi di Kelapa Gading kan. Jadi kan saya kan untuk yang setiap hari Rabu ya. Rabu. Jadi 2 minggu sekali kan. Oke. Itu Pak Januar yang aturkan, karena saya juga kan nggak hafal di rumah siapa. Jadi dia bantu saya untuk menjadwalkan pas di rumah siapanya gitu. Di K3I apa gitu. K3I kita yang di Bekasi atau yang lain kan masing-masing punya ada nama kita kan. Masing-masing ada penyebutannya, ada Filipi lah, ada K3I Galatia, ada Korintus, ada Philadelphia. Ya? Ada istilah-istilah dari Alkitab lah diambil. Wah, ini menarik sih. Maksudnya menariknya karena Pak Gem ini mau turun juga ya. Maksudnya mau melihat aku ya pengalaman. Biasanya kalau udah salah satu pemimpin yang tinggi, dia nggak mau turun sampai ke bawah lah, istilahnya gitulah. Emangnya aku tinggi? Emangnya aku tinggi? Ya tinggi 164 juga tingginya. Iya, benar juga. Tapi kalau pertanyaannya seperti itu, ya kalau kita belajar Injil, Yesus itu dia Allah. Dia bukan cuma tinggi loh. Paling tinggi, tertinggi, lah, dan paling dia kan. Maksud tulang. Tulang ya, aku biasa panggil beliau tulang. No problema lah. Jadi sampai di dulu. Maksud aku tadi, poin aku adalah begini. Kadang-kadang kita pendeta ini lebih mudah jemaat ketemu malaikat sama ketemu Tuhan dibanding ketemu kita pendeta ini. Gitu loh, gitu poin aku tuh biasa itu. Kok Pak Gem mau
memang Pak Gem dari dulunya begitu atau cuma sekedar membangun citra atau bagaimana? Nah, tadi kembali ke kantor. Iya, jadi membangun citra ini kan subjektif lah ya. Bagaimana orang menilai. Ya, bagaimana orang menilai. Tapi ya kita berharap orang percaya atau orang Kristen itu atau memberikan penilaian, ya tetaplah dipakai juga apanya sense of apa ya? Justice. Ya, artinya gini, ya agak objektif lah. Ya ada objektifnya, cuman terus jangan bablas juga. Kadang-kadang kita suka memberi penilaian kan bablas-bablas ya. Cepat sekali menyimpulkan, itu kan pencitraan dan sebagainya. Nah, kalaupun ada, kita misalnya turun ke bawah pelayanan, lalu ada orang mengatakan, itu mah pencitraan, nggak masalah juga, karena masing-masing kan berhak untuk mengatakan itu. Tapi poin dari kita adalah, kita jaga hati kita. Kalau orang mengatakan kita pencitraan, ya kita buktikan sama Tuhan bahwa kita nggak pencitraan. Kita buktikan sama sesama kita bahwa kita nggak pencitraan. Nanti orang bisa rasakan itu. Kenal, kita bilang kan, pohon dikenal dari buahnya. Pohon dikenal dari buahnya. Ya, nah, buahnya itu kan pasti bisa dikecap kan. Oke. Nah, bisa dikecap. Nah, kembali yang tadi itu jangan sampai lupa itu. Betul. Karena di situ the beauty-nya. The beauty-nya itu Of the gospel itu. Allah yang begitu Dia Allah loh. Yesus Kristus, dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan, dia pencipta dari sejak kekal. Gitu loh. Dia mau loh mengosongkan dirinya. Artinya apa? Kalau terjemahan King James made himself of no reputation. Dia rela loh, dia nggak melihat dirinya penting. Dia tidak melepaskan reputasinya. Kan gitu. Dia tidak menggunakan kekuasaan, kemahakuasaannya, tidak menggunakan sifat-sifat kealahannya, dia hidup sama seperti kita. Gitu loh. Itu, bayangin aja, dia yang tak terbatas jadi terbatas. Mau turun ke bawah. Bukan cuma ke bawah loh, ke palingan bawah. Supaya apa? Bisa diangkat. Siapa orang yang merasakan dirinya paling berdosa, paling tidak layak, paling kotor, nah dia udah masuk dari situ. Jadi diangkat semua kita tinggi. Dia Allah Maha Tinggi, rela jadi rendah, supaya kita yang rendah ini bisa ditinggikan. Ya, nice. Itu kan indah, kalau ini terus kita renungkan. Iya, betul. Ya, gimana aja kita nggak berkobar-kobar? Dengan memahami keindahan seperti ini membuat kita, hati kita tuh menangis, bersyukur sama Tuhan. Nah inilah akhirnya mendorong kita untuk hidup dalam kesucian itu. Inilah yang mendorong kita untuk hidup dalam kekudusan Allah itu. Iya, apa yang telah Allah perbuat bagi kita itu memotivasi kita untuk berlari sekencang-kencangnya, hidup menyenangkan aja Tuhan. Kan itu sebenarnya. Korelasinya sama yang tadi, bahwa Tuhan termaha itu rela turun dengan Pak Gem pergi ke... Iya. Tadi kan Mike bilang tadi kan, ya kok masih mau ya turun gitu. Ya apa kok cuma turun gitu doang. Betul. Ya tinggal ambil kendaraan, gas nyampe. Karena memang gini kan, kita itu bukan yang fenomenanya yang terlihat itu yang Tuhan lihat ya. Sebenarnya kalau kita ke Kristenan ya, Pak Gem. Maksudnya alasan kenapa kita melakukan itu kan, itu yang lebih... Itu motifnya kan? Lebih mahal iya, sebetulnya. Itu dia. Di belakang itu. Dan itu kan semua di sini. Tadi itu udah paten kali, Pak Gem. Malah nggak pakai kali juga paten. Betul. Buanglah kalinya, tetap paten kan? Nah, aku mau masuk ke soal alasan Igreja. Mungkin Pak Gem bisa highlight sedikit Igreja ini apa sih? Lalu kemudian Pak Gem itu, Igreja itu kan identik dengan mulailah dari rumah. Motonya ya? Motonya. Dan kalau kita kemana-mana, Igreja ini udah terkenal dengan bahkan ketika ketemu teman-teman Pak Gem, yang ketemu Pak Gem pun langsung bilang, mulailah dari rumah, ya kan? Terus kita pun kalau kemana-mana, tim pengembalaan, pendeta-pendetanya itu pun selalu setiap kali ngobrol dengan semua orang, bahasa kita tuh selalu, ya kita harus mulai dari rumah gitu. Mulai dari rumah. Nah, mulai dari rumah ini sendiri kan sebuah movement lah, kegerakan lah di gereja kita, Igreja ini. Nah, harapannya sih semua Igreaners ini dan semua orang yang mendengarkan tentang mulai dari rumah ini ngerti sebenarnya maksud mulai dari rumah ini apa. Dan mungkin aku mau nanya gini, dari mana sih sebetulnya tagline atau moto mulai dari rumah ini? Sebenarnya Pak Gem dapat mulai dari rumah ini apakah lagi sedang ngopi-ngopi cantik di Samosir gitu Pak Gem, sambil lihat Danau Toba, atau tiba-tiba dari langit jatuh, kayaknya
bagus nih mulai dari rumah kita pakai untuk gereja kita, ya kan? Atau apa yang terjadi Pak Gem? Yang dalam pengalaman Pak Gem pelayanan kah atau seperti apa? Bisa Pak Gem ceritakan ke kita? Ya, jadi mulai dari rumah ini. Jadi gini, saya kan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi itu kan di awal-awal tahun 1990 bulan Maret lah kurang lebih di Medan. 34 tahun dong ya, sekarang. Jalan 35 lah ya. 35 ya. Karena bulan Maret ya. Itu aja dihitung-hitung ya. Nah jadi lalu saya terlibat pelayanan. Nah terus menjalani dan satu kali memang ketika udah ke Jakarta lah ya. Terus satu kali ngeh gitu. Ngehnya itu karena ya saya sih bukan konselor profesional ya. Bukan seorang konselor profesional, tapi hanya pelayanan di gereja. Tapi lumayan juga jumlah orang-orang yang mau datang untuk ya mengatakan, "Pak, mau konseling dong. Pak, mau konseling dong," gitu. Nah ya udah, saya kan kasih waktu lah ya kan, beri waktu karena itu kan sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kan. Banyak konseling itu ya. Banyak konseling itu kemudian ternyata ya dari sekian banyak itu, boleh aku katakan 95% itu rata-rata masalah keluarga mereka. 95%? Iya. Yang lain paling masalah keuangan, pasti masalah hubungan-hubungan. Dari yang konseling? Dari yang datang konseling ke saya itu. Sekali lagi, memang saya bukan konseling profesional yang buka ruang konseling gitu, tapi jujur banyak juga yang datang untuk sharing atau konseling atau diskusi dan sebagainya. Nah, jadi 95% dari mereka yang datang itu, yang mereka datang mencari solusi, semuanya persoalannya rata-rata masalah keluarga, hubungan, semua istri, orang tua anak, mertua menantu, gitu. Nah, jadi dari sini aku lihat ya, wah, ternyata terlalu muluk-muluk juga selama ini, terlalu melihat jauh keluar, ternyata di dalam payah. Lalu saya memperhatikan juga, ya muluk-muluk kita bicara soal keluar kan. Padahal yang kita ngomongin di luar itu di rumah nggak jelas kita lakukan. Oke. Saya lihat diri saya juga. Ya. Kayaknya beda-beda tipis juga nih. Saya lihat teman-teman juga lah. Hamba Tuhan juga pendeta. Kasar ngomong sama istrinya. Di depan orang gitu. Kita kaget, kok gitu ya gitu. Nah, lalu dari situ akhirnya muncullah kalimat itu. Mulailah dari rumah. Saat kapan tuh Pak muncul itu? Udah lama ya, kurang lebih udah 10 tahun, hampir 10 tahun lah sebenarnya. Oh, jadi mulai dari rumah itu bukan baru-baru ini? Bukan baru kemarin sore. Ini pasti iya. Muncul ya? Oke. Itu, jadi muncul, wah gini ya, untuk apalah kita wangi di luar ya gitu. Untuk apalah kita wangi di luar, dipuji di luar itu baik hati, di luar kita dipuji rendah hati, penuh kasih, orang yang peduli dan sebagainya. Tapi di rumah nggak ada kepedulian, nggak ada kasih, nggak ada sukacita seperti yang kita tampilkan di luar rumah. Itu namanya kan wangi di luar, tapi berbau busuk di rumah. Terus apa hebatnya? Saya sebagai pendeta jago khotbah misalnya. Iya betul. Di luar, dipuji-puji, Pak Judika itu lembut loh, orangnya lucu loh, orangnya girang loh, orangnya bisa saling menerima loh gitu. Tapi di rumah, benar. Aku sendiri pun nggak bisa menerima pasanganku dengan baik, anak-anakku dengan baik, tidak bisa berlaku rendah hati, nggak bisa berlaku sabar di rumah. Apa hebatnya khotbah yang bagus tadi itu? Oh, itu mengguncang saya gitu. Itu mengguncang asli. Itu sangat mengguncang. Ya, itu sangat mengguncang. Sorry, Pak Gem. Kalau itu sangat mengguncang Pak Gem, mungkin pertanyaan aku agak sedikit mundur. Mundurnya gini. Kenapa Pak Gem nggak mulai dari Tuhan dulu atau mulai dari diri sendiri? Kenapa langsung lompat ke mulai dari rumah? Jadi kan kesannya itu kayaknya ya kita ini jadi punya aliran sendiri gitu Pak Gem. Kenapa nggak orang, ada beberapa juga teman-teman aku dan juga ada beberapa juga orang miskonsepsi lah, salah paham. Ini kok orang-orang ini kok mulai dari rumah, sementara orang harusnya kan mulai dari Tuhan dong, mulai dari diri sendiri dong. Masa mulai dari rumah? Nah, tadi kan penjelasan Pak Gem itu sudah sedikit agak luas pembahasannya, tapi coba kita sempitkan dulu. Kenapa Pak Gem tidak mengajarkan mulai dari diri sendiri atau mulai dari rumah dari Tuhan terlebih dahulu? Jadi kan gini,
Jadi orang-orang yang datang ini kan semua anak-anak Tuhan nih, yang datang konseling ini kan. Oke. Nah, orang-orang yang mengenal Tuhan lah gitu. Jadi tentunya kalau bicara soal iman kepada bicara kekristenan, ya semua tentu dimulai dari Tuhan lah. Ya dong, kan Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang datang dari sorga kok. Tapi mulai dari rumah yang saya maksud di sini adalah ya landasan teologinya ada, tapi ini kan kita bicara soal praktisnya juga. Betul. Secara praktisnya maksudnya gini, mulai dari rumah yang kita maksud di sini adalah marilah kita menjadikan rumah itu pertama-tama atau mula-mula kita melakukan firman yang kita dengarkan. Gini, misalnya saya mengaku orang percaya yang udah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat. Aku seorang pelayan Tuhan, ya aku mengerti firman Tuhan, saya ngomong begitu. Nah, lalu kemudian untuk membuktikan itu bahwa aku adalah anak Tuhan, ya buktikan di rumah prakteknya gitu loh. Nah, kalau kita mengaku kita anak Tuhan sudah beriman gitu kan, ya coba tunjukkan kau beriman itu, jangan dari kantormu, jangan dari tetanggamu gitu. Di rumahmu tunjukkan bahwa kau orang beriman itu. Nah, lebih jauh lagi contohnya gini, misalnya kita dengar khotbah, kita baca Alkitab, ya, kita dengar khotbah dari YouTube kah, atau dari kebaktian minggu kah, kita dengar khotbah tentang rendah hati misalnya. Lalu kita diberkati, kita mengaku, oh kita diberkati luar biasa, dari khotbahnya mengajarkan kerendahan hati. Udah, langsung buru-buru praktik di rumah. Praktik dengan keluargamu lebih dulu. Praktekkan kerendahan hati itu terhadap pasangan hidupmu. Gitu loh, jangan di luar. Ntar di luar dipuji rendah hati. Tapi di rumah kagak jelas. Apa hebatnya itu? Itu loh maksudnya. Jadi selama ini kan kita terbalik, Pak Gem. Di luar kita terlihat wow, apa namanya, terhormat, dihargai, terlihat wow lah gitu. Tapi di rumah ya begitu. Ya di rumah nggak jelas gitu aja. KJ kagak jelas. Fenomena banyak, sorry to say, fenomena banyak anak-anak pelayan Tuhan itu jadi bandel, mungkin itu kali Pak Gem. Ya bisa aja. Salah satu faktor lah ya. Salah satu lah ya, terlalu sibuk. Pelayanan gitu kan, memberikan waktu banyak sama orang, tapi tidak memberikan waktu banyak bagi anak-anak, bagi keluarganya. Ya jangan heran, anak-anak kan juga jemaat juga sesungguhnya. Anak-anak makanya orang tua harus melihat anak itu adalah begitu anaknya terlahir, orang tua harus melihat itulah jiwa pertama yang harus dia menangkan. Wah. Masa mulu-mulu lo jauh keluar ke pulau-pulau kemana? Amin lah, Tuhan panggil ke sana, amin. Tapi menurut saya cara pandang kita, cara pikir kita, ya begitu anak kita terlahir, langsung melihat Tuhan, inilah jiwa yang kau berikan pada aku untuk ku menangkan, ku bimbing, ku bawa kepada Tuhan. Dia mengenal Tuhan dan bertumbuh dewasa gitu. Itu. Jadi ini kita bicara hal praktis, makanya kita mendefinisikan di gereja kita keluarga. Apa itu keluarga? Keluarga adalah tempat pertama-tama kita melakukan firman yang kita ketahui. Iya. Itu salah satu value. Itu di value kita. Nah, kalau bicara soal beriman ya tentu ya itu relasi sama Tuhan secara pribadi lah. Itu kita nggak usah gugat lah orang lain. Bicara itu kan relasi pribadi sama Tuhan, bahwa dia telah dipanggil Tuhan, bahwa dia mengenal Tuhan. Dia bilang dia berdoa 1-2 jam satu hari, membaca firman Tuhan, katanya dia 3, 4, 5 mungkin 10 pasal tiap hari. Dia menyaksikan hebat lagi itu karena dia berelasi dengan Tuhan luar biasa. Oke, tunjukkanlah kehebatanmu itu mulai dari rumah praktiknya. Itu kan kau dan Tuhan secara pribadi masih. Kekristenan itu nggak cukup aku dan Tuhan, nggak cukup. Kekristenan itu bicara komunitas. Makanya Tuhan bilang kasihilah Tuhan Allahmu dan sesama. Nggak cukup cuma kasih Tuhan. Harus kasih sesama. Sesama ini pun mengasihi Tuhan, tapi dia mengasihi sesama. Jadi komunitas kan? Kasihilah Tuhan Allahmu, kasih sesama, perintah utama kan? Nah, artinya apa? Yang namanya Kristen itu tak cukup hanya mengasihi Tuhan saja, lalu mengabaikan sesama. Ini nggak kalah loh. Dan yang tidak kalah dari itu kata Tuhan Yesus kan, hukum yang kedua adalah mengasihi sesama. Betul. Jadi inilah sesama. Yang ini manusia, saya misalnya, mengasihi Tuhan, mengasihi Mike. Mike juga mengasihi Tuhan kan, tapi mengasihi aku juga. Komunitas kan? Itu nggak bisa dipisah. Itulah sebabnya Allah itu adalah Allah komunitas ya. Iya, komunitas kan Allah Tritunggal kan. Tritunggal. Iya. Itulah gambaran kita akhirnya menjadi rumah. Nah,
Aku rasa itu Sambil ngopi dulu ya. boleh Pak. Sambil makan juga boleh Pak Gem nih. Boleh juga, nih, ada. Sambil teman-teman Igreaners di rumah dan juga semua orang-orang percaya di seluruh dunia bisa sambil makan, nonton ini obrolan kita ini. Aku mau masuk ke sini Pak Gem terkait dengan visi kita. Visi dan misi kita. Mungkin Pak Gem bisa singgung sedikit. Kenapa pada akhirnya kita mulai dari rumah ini lalu masuk ke persoalan visi kita kan menjadi keluarga Allah yang berpusat pada Injil kan, yang mewarnai, yang memperindah dunia. Apa korelasi visi kita ini dengan mulai dari rumah Pak Gem? Ya. Ada nggak korelasinya? Atau cuma sekedar kadang-kadang kan gini Pak Gem ya? Aku sih jujur ya, ini sih tidak bermaksud, sorry to say ya, ini tidak bermaksud untuk menjustify, tapi aku kepengen menggali lebih dalam terkait dengan gereja kita, Igrea ini, sekaligus dengan kegerakan mulai dari rumah ini. Menggalinya gini, ada banyak orang bikin visi itu ya asal ada aja, Pak Gem. Membangun gereja pun ya banyaklah motivasinya. Nah, aku mau lebih dalam. Sebenarnya motivasi Pak Gem membangun gereja ini, atau bisa dibilang membangun pelayanan di Igrea dengan misi, dengan visi ini, karena aku suka filsafat, aku meragu nih Pak Gem. Ini apakah ambisi Pak Gem secara pribadi, ataukah ini memang betul dari Tuhan? Ini agak deep talk sedikit nih Pak. Iya. Apakah ini betul-betul dari Tuhan dan Pak Gem sudah mengkonfirmasi, dan kemudian ini tuh ya pasti Tuhan sertailah gitu pelayanan kita ini. Kita tahu bersama ya, Igreaners, kita tahu bersama kondisi gereja kita juga kan. Seperti apa Pak Gem? Boleh tolong Pak Gem deskripsikan. Jelasin. Ini pertanyaannya udah panjang dari mana tadi lari ke sini. Ya, nah, coba aku coba menangkap, mensamerikan. Nggak apa-apa Pak Gem, jelasin aja nanti aku. Ya, jadi memang bisa. Kalau bicara soal apa nih visi, apa nih motif buka gereja, apakah ikut-ikutan atau apa gitu ya, ini tentu ya sering sekali jawaban-jawaban terkesan jadi seperti klise bisa. Ya. Nah, bisa seperti itu. Oh, ini pasti Tuhan panggil aja. Tapi kalau aku menjawabnya gini, hidup kita itu punya latar belakang. Adalah dalam siapapun dalam mengambil keputusan itu ada latar belakang. Ya, ada sesuatu yang membangkitkan self-awareness seseorang, termasuk kita, sehingga waktu seperti itu membuat dia mulai bergerak dari posisi di sini itu agak dia bergerak karena ada sesuatu yang membuat kesadaran dirinya atau self-awareness itu kan. Nah, sama dengan gereja kita juga begitu. Ya, kita membangun ini sebenarnya terlalu idealisme juga saya ngomong, karena gini, kita rindu ya mau membangun gereja, membangun gereja yang seperti apa sih sebenarnya? Nah, ini saya susah mengungkapkan ini. Susah mengungkapkan, terkesan kayak udah paling benar gitu. Jadi makanya saya nggak mau mengungkapkannya. Nggak mau mengungkapkannya secara vulgar. Yang jelas kita tuh ya dari dalam hati, dari pengalaman seperti itu, rindu kita ya mau menjadi satu gereja yang mengajak setiap jemaat itu, kita betul-betul menjadi keluarga Allah gitu. Jadi keluarga Allah yang menjadikan Injil sebagai pusat hidupnya, lalu dia sadar, dia bawa keluar ya, di kantornya, di komunitas di mana dia berada, untuk menjadi saksi. Nah, kan itu visi kita kan, yaitu menjadi keluarga Allah yang berpusat pada Injil, ya, yang memperindah dunia. Lalu motonya itu mulai dari rumah. Jadi kita harus menjadi keluarga Allah yang berpusat pada Injil ini, memperindah dunia kan. Nah, memperindah dunia ini kan banyak nih yang kita maksud dunia di sini. Dunia keluarga, dunia pekerjaan, dunia komunitas, mungkin ada komunitas sepedanya, atau ada komunitas arisan-arisan atau apalah itu. Nah, tapi mulai dari rumah dulu. Bangunlah komunitas yang indah itu, yang berpusat pada Injil itu dari rumah dulu. Dari situlah ya baru bawa keluar. Nah, jadi suasana sorga yang sudah kita bangun di rumah itu, bawalah keluar dia. Supaya nanti orang luar bisa melihat. Menurut saya itu lebih kuat lah. Nah, ini sebenarnya motifnya yang paling utama. Ya kayaknya terlalu, nggak tahu ya, apakah terlalu idealis banget gitu. Bukan karena, ya nggak ada yang lain sih. Nggak apa-apa.
Ya sebenarnya itu aja sebenarnya yang paling utama itu di situ karena rindu mau bangun satu gereja yang betul-betul nggak usah mulu-mulu lah gitu. Ya, tentu ini sudah apa namanya perjalanan iman Pak Gem yang dalam perenungan. Ya udah dalam panjang lah merenungkan itu. Tuhan, iya. Kan? Ya akhirnya sampai kita berpikir ya kita pengen besar, pengen lah bohong kalau nggak pengen besar. Oh ya, ya setuju. Ya. Masa sih kita nggak bohong lah kalau nggak kepengen anggota IGRE itu ada 1.000. Oh amin. Bohong banget kalau nggak ada. Amin. Oh nggak penting banyak-banyak. Bohong saya. Nggak penting gitu. kuantitas ya. Bohong penting itu. kualitas. Saya nggak mau kayak gitu. Saya pasti bohong. Bukan orang lain saya bilang bohong ya. Siap. Saya. Siap. Masa saya nggak kepengen jemaat banyak? Ya, bohong saya itu. Ya, ya. Nah cuman akhirnya memikirkan begini. Tapi akhirnya begini. Pain juga banyak lah kalau dari rumah pun nggak jelas. Gitu. Tapi kalau banyak, tapi keluarga itu sama-sama sadar mempraktekkan firman dari rumah. Bayangin lah, ada misalnya kalau dia 1.000 orang, anggaplah kurang lebih ada 400 keluarga, 400 kakak dia kan. Iya. 400 kakak itu sorga rumahnya. Karena di dalam rumah itu ada suasana saling cinta, saling sayang di dalam Kristus. Itu kan sorga banget itu. Wow. Bahkan sebenarnya nih, kalau kita sedikit melebar, negara kita ini, kalau mau makmur, harus dimasukkan program mulai dari rumah. Setuju. Iya. Setuju. Pemerintah kita kalau mau ya gitu ya, kan banyak pakar-pakar tentu di Indonesia ini kan. Moga-moga ada menteri yang mendengarkan podcast kita ini, Bro. Iya. Kok brother, saya jadi ngatur ocon soalnya. Iya, Game. Moga-moga ada yang dengar gitu ya. Ada yang dengar gitu. Panggil ke istana dong saya jadi. Ya, bisa jadi staf khusus lah kalau lebih. Oke, Pak Gem. Ini mungkin apa namanya pembicaraan kita ini lebih mendalam lah, lebih mendalam dalam pengertian implementasinya untuk jemaat kita, terutama kan jemaat kan ini sebagai sarana pemuritan kita. Harapan Pak Gem lah, secara pribadi sebagai lead pastor kita untuk kegerakan mulai dari rumah ini. Jangan sampai kemudian gini Pak Gem, hanya sekedar jargon, sekedar moto, keren-kerenan, aja, ikut-ikutan, kita harus mulai dari rumah. Tapi, itulah yang kita takutkan. Nah makanya, masih ada pertanyaannya nih, bukan? Oh, bukan. Bukan pertanyaan sih, tapi pernyataan. Maksudnya, jangan sampai juga kita akhirnya menjadi batu sandungan gitu loh. Mempermalukan Tuhan dan mempermalukan gerejanya Tuhan tentu. Sorry Pak Gem, sebelum lupa. Igreja sendiri artinya gereja kan? Iya betul. Igreja ini kan bahasa Portugis. Ya kan? Portugis, igreja. Jadi dari kata igreja inilah muncul kata gereja. Ya. Kalau igreja Portugis itu dari kata Yunani kuriaken. Ya. Artinya dari Tuhan atau belongs to God, dimiliki Tuhan. Ya, itu artinya. Ya, itu artinya ya. Jadi kalau kita ngomong GBI igreja, orang-orang itu adalah orang-orang yang dimiliki Tuhan. Yes. Itu harapan kita. Tolong bro, tulis itu igreja orang-orang yang dimiliki Tuhan, ya kan? Ya tadi Pak. Apa tadi kan jadi lupa saya. Soal itu, jadi jangan jadi kita jadi batu sandungan. Iya, jadi keren-kerenan di rumah ini. Disinilah pertarungan itu dimulai dari saya sebagai gembala jemaat. Wow. Nah makanya saya juga sama istri, sama anak-anak harus bisa bertumbuh bersama. Nah makanya tadi kan apa sarannya atau apa terhadap jemaat jemaat. Oleh karena itu ya kita dalam keluarga-keluarga suami istri anak mantu cucu semua yang pertama kita pahami adalah ingat bahwa kita ini semua adalah orang-orang berdosa. Nice. Kita orang berdosa ya yang diselamatkan. Kemudian kita orang berdosa ini kita masing-masing juga dididik dalam latar belakang yang berbeda-beda. Waktu kita disebut kita orang berdosa, kita secara pribadi kepribadian kita udah nggak utuh lagi. Dalam menilai diri pun kita sudah tidak objektif. Ini dimulai dari Taman Eden. Ketika Tuhan bilang ya kan, Adam bersembunyi, dia bilang apakah kau makan? Katanya gitu kan. Jawaban-jawaban Adam kan sebenarnya kan nggak nyambung. Dia nggak bisa menilai dirinya dengan objektif lagi, udah pecah soalnya. Pribadinya itu udah nggak utuh gitu kan. Langsung dia menuduh istrinya yang salah.
Nah, harusnya kan dia bisa menilai diri dengan objektif dong. Misalnya, Tuhan, aku takut berjumpa Engkau karena aku telah melanggar perintah-Mu, Tuhan. Ampunilah aku, maafkanlah aku. Harusnya gitu kan? Nah, tapi karena kita manusia yang berdosa ini, kita menilai diri kita udah nggak objektif. Jadi kita juga dididik latar belakang yang berbeda-beda. Kalau mau jujur, kita semuanya rata-rata orang yang terluka. Setuju. Terluka di masa lalu dari orang tua, dari teman, lalu kita menikah, lalu kita bertobat, terima Yesus. Jujurlah, itu nggak sembuh-sembuh total semua lah, ada bekas-bekasnya lah. Iya. Lalu kita menikah, waktu kita menikah itu, ya lihatlah pasanganmu pun orang terluka. Orang terluka itu akan membela dirinya. Membela diri untuk menyembuhkan luka. Padahal sebenarnya begitu dia bela dirinya menyembuhkan lukanya, itu semakin melukai lagi luka itu. Sehingga akhirnya dirinya jadi punya luka-luka. Kalau tadi cuma luka. Luka-luka. Jadi ada luka-luka gitu. Pemain bola itu lukaku. Lukaku. Pernah menjadi pemain Manchester United. Oke, Tunggu dulu, belum selesai. Panjang ini menjelaskan gini. Makanya, aku mau mencoba untuk menangkap poinnya langsung. Iya, nah oleh karena itu, kita sebagai suami istri, yang tadi tuh loh sama-sama melihat diri orang berdosa yang diselamatkan, kita sama-sama orang yang memang ada luka, yang bisa tersinggung juga, ya. Nah, kalau ini dipahami bersama itu indah sekali untuk menjalani. Berarti kita ini adalah sama-sama orang yang terluka, tapi orang yang sudah diselamatkan, sama-sama orang yang telah mengalami penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, ketika suami istri, anak-anak kita ajarkan pun seperti itu, ini akan indah sekali. Menjalani bersama-sama, sama-sama tahu bahwa suamiku ini pun dia rindu untuk bertumbuh. Istriku ini rindu bertumbuh. Jadi kan indah waktu ada kelemahan, mungkin bisa ribut, tegang, tapi akhirnya tahu bahwa tujuan bersama itu adalah untuk menjadi seperti Kristus. Kerentanan itu. Iya, betul. Nah, lalu anak-anak kita, contoh soal misalnya anak-anak. Anak-anak kita ada bikin salah, ya. Ada bikin salah, pendekatan kita kan harus gospel dong. Iya kan, Injil dong, bukan legalistik. Kalau orang legalistik gini, misalnya contoh soal aja nih ya, misalnya anaknya bikin salah, lalu dia bilang gini, aduh, anakku kamu bikin malu keluarga. Dari opa oma, opungmu, bapak mamamu, papa mamamu ini, kita orang baik loh. Kita kenal orang baik loh, kamu bikin, aduh kenapa kau bikin gini, kau bikin malu nak aku, kau bikin malu itu namanya. Loh, ini kan menghukum dia sesungguhnya. Dia akan melihat dirinya betapa, oh berarti aku yang paling rusak. Nah, lalu dia berubah misalnya. Dia berubah menjadi orang baik, bukan karena Kristus, tapi karena menjaga nama baik keluarga besar. Ya. Nah, atau kedua itu bisa membuat dia makin jahat. Karena dipojokkan seperti itu. Tapi harusnya kita seperti apa ya? Kalau dari Injil yang mengajarkan kita, harusnya kita gini. Bukan kompromi, bukan kompromi, tapi kita bisa seperti Tuhan Yesus yang menerima kita orang berdosa ini. Yesus berempati. Dia masuk dunia kita gitu. Dia berempati, bahkan empatinya begitu dalam sampai dia bukan hanya orang berdosa, tapi dijadikan dosa. Nah, kita berempati sama anak kita. Nah, aku kok bikin salah, papa juga pernah kok bikin salah, nak. Bukan cuma kamu pernah bikin salah, papa juga pernah bikin salah. Tapi dalam kesalahan itu papa bersyukur, papa mengalami penebusan Tuhan. Papa mengalami pengampunan, maaf dari Tuhan. Itu membuat papa bersuka cita, itu membuat papa untuk mendorong hidup lebih baik lagi. Nah, saya sebagai papamu atau sebagai mamamu, nak, dalam kesalahanmu ini, ya kamu bikin salah, oke lah. Kamu datang sama Tuhan, kita berdoa, kita bimbinglah dia kan. Nah, papa juga rindu, kamu betul-betul mengalami maaf dari Tuhan, pengampunan, penebusan Tuhan itu. Nak. Ketika engkau mengalami itu, nak, itu akan memacu engkau untuk hidup bersama, sehingga baik kamu, baik papa mama, kita adalah orang-orang yang sama-sama memang berdosa, orang yang telah luka, tapi kita sama-sama sadar bahwa kita orang telah ditebus Tuhan, yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mau menjadi seperti Kristus. Nah, jadi kita dalam segala kekurangan kelemahan bisa berjalan bersama. Sampai kita tamat menutup mata, yang namanya duel pasti ada. Nggak ada yang sempurna lah. Siapa kita? Paulus saja ngomong kok. Betul. Aku belum sempurna loh. Aku nggak pernah mengatakan bahwa aku sudah sempurna. Tapi aku berusaha menangkapnya. Udah sekelas itu loh Paulus. Itu dicatatnya di jemaat siapa? Filipi. Filipi itu Paulus tulis kurang lebih 30-an tahun setelah dia bertobat. Bayangin itu. Pakai bahasa Inggrisnya after 30 years. Wow. Mempesona. Dia masih ngomong begitu. Mempesona sekali itu ya. Aku sampai speechless nih Pak mau ngomongnya. Mau nutup aja bingung aku. Tapi intinya tadi poinnya adalah jangan sampai mulai dari rumah ini hanya jadi sekedar jargon, keren-kerenan, terlihat mulai dari rumah, orang-orang Inggris mulai dari rumah. Tadi poinnya penting tuh, yaitu kita harus mulai dari orang tua. Mungkin sedikit Pak Gem tambahkan, sosok ayah itu kayaknya
vital perannya Pak Gem. Iya, karena kan apa ya, suami itu kan apa namanya, dalam bahasa Yunani-nya itu suami kan adalah kepala ya, kefale. Artinya itu boleh diartikan juga sumber. Jadi suami itu sumber sukacita, sumber damai sejahtera di rumah. Oleh karena itu seorang suami dia harus melekat sama Tuhan. Betul Pak Gem, sambil lihat ke sana Pak Gem. Jadi seorang ke suami-suami Igrea ini Pak Gem. Iya, jadi suami itu kan artinya kan kepala ya. Kepala itu dari bahasa Yunani kefale artinya sumber. Itu sebabnya jadi seorang suami itu, kita ya, saya juga suami, kita harus dekat sama Tuhan, kita harus melekat sama Tuhan, kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Waktu kita berelasi dengan Tuhan, kita menikmati, merasakan sukacita dari Tuhan, mengalami cinta kasih dari Tuhan, lalu kita lah sumber, kita bawa ke rumah. Nah kalau suami ya atau ayah dia tidak melekat sama Tuhan, dia nggak dapat sukacita dari Tuhan. Akhirnya dia di rumah jadi apa? Jadi sumber huru hara, jadi sumber ketegangan, sumber kerusuhan. Anak-anak lagi kumpul main ketawa-ketawa, begitu datang bapaknya, monster datang, karena mereka tahu bapaknya kalau pulang jadi sumber huru hara. Pak, dengerin. Nah jadi itulah pentingnya. Nah ya kan nanti pertanyaan-pertanyaan sih bisa banyak. Ya. Pak gimana Pak, suami saya belum takut Tuhan. Nanti Pak. kita bahas itu dia. waktu Pak Gem. Banyak pertanyaan seperti itu. Thank you so much Pak Gem. Iya. Kita ketemu lagi. Nanti kita bahas nih. Jadi ini bukannya sekedar ini, ada landasan teologinya loh. Oh iya Itu pasti. apa? Landasan teologi kenapa kita mulai dari Sesi-sesi berikutnya ya. Ada landasan Ada. teologisnya. Nanti di episode selanjutnya atau chapter selanjutnya saudara bisa lihat. Tunggu aja. Iya. Dan itu dari kekekalan. Dan itu dari ini udah ada bocorannya nih dari kekekalan. Dari kekekalan itu. Thank you Pak Gem. Thank you so much untuk ya, semoga pesona Bapak ini. Ibu bisa menanggap keindahan Injil itu Ya. dan memberkati kita. God bless Pak Gem. Mantap. Kopi dulu kita. Iya. Kampe.